Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GT Jepara Pepanan Yogyakarta. Hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2021. Kita bertemu kembali di dalam ibadah secara online atau daring dari rumah kita masing-masing. Tetapi mari kita tetap meyakini bahwa Allah di dalam rohnya hadir menyertai kita dan menuntun kita di dalam kita beribadah pada pagi hari ini. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah Allah yang berbela rasa. Mari sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah kita, kita akan menaikkan doa kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama berkumpul walaupun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi karena berkat-Mu saja kami pada pagi hari ini boleh bersama beribadah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seluruh jemaat yang saat ini juga beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai menuntun kami, sehingga ibadah pada kami pada pagi hari ini sungguh boleh menjadi sukacita, boleh menjadi kegembiraan di dalam hidup kami, dan lebih lagi ibadah kami pada pagi hari ini juga berkenan di hadirat-Mu. Awal hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita awali dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa cinta kasih Tuhan itu seperti sungai yang senantiasa terus mengaliri hidup kita, membuat kehidupan kita senantiasa diluapi dengan cinta kasih Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kita semua. Mari kita pujikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama masuk di dalam ibadah kita dan kita percaya dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kita semua.
Biarpun saat ini kita masih diizinkan berada di dalam situasi pandemi, tetapi mari kita meyakini bahwa Allah terus bekerja, Allah terus hadir di dalam perjalanan kehidupan kita semua. Allah berbela rasa untuk kehidupan yang saat ini kita jalani. Allah ikut merasakan pandemi yang saat ini sedang terjadi. Dan mari kita bersama-sama terus menaikkan doa-doa kita supaya pandemi ini segera berlalu. Dan kita juga terus menjalankan ketaatan kita untuk taat kepada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga badai pandemi ini segera berlalu. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita. Kita memuji nama Tuhan. Segala puji syukur. Mari kita pujikan bersama-sama. Pagi hari ini mari kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan untuk kegagalan kita, untuk setiap kesalahan kita, untuk setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Allah yang begitu peduli kepada kita, Allah yang senantiasa berbela rasa, Allah yang berbelas kasih kepada kita. Seringkali kita gagal untuk bisa menanggapi belas kasih Allah tersebut. Justru kehidupan kita seringkali jauh dari apa yang dikehendakinya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Rahim, Allah yang penuh kasih, aku menyesali atas segala dosa-dosa yang telah kami kerjakan. Kami sesungguhnya patut Engkau hukum,
karena kami senantiasa tidak bisa menghadirkan belas kasih kami kepada sesama kami. Kami seringkali berjalan menurut kehendak kami. Kami menyesali untuk setiap dosa kami. Kami berjanji dengan pertolongan dan cinta kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu melimpah. Kami mau memperbaiki kehidupan kami dan kami mau belajar untuk tidak melakukan dosa lagi. Allah di dalam Kristus yang telah menebus kami. Engkau mengampuni kami semua. Di dalam penebusan Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Yesus Kristus sendiri telah memikul segala dosa kita di dalam tubuh-Nya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan merespon dengan pujian Sejauh Timur dari Barat. Mari bersama-sama kita pujikan.
Bersama kita akan membaca dan menggumuli akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mohon tuntunan dan penyertaan dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga firman yang akan bersama-sama kami baca dan kami gumuli sungguh boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan lebih lagi kami boleh melakukan setiap firman di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Limpahi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, terlebih anak-Mu yang akan membahasakan apa yang menjadi kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Tuntun dan limpahi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang sudah dipersiapkan dan yang anak-Mu akan sampaikan sungguh-sungguh datangnya dari Engkau. Berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-44. Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan yang ke-44. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua orang ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas serumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah bacaan sabda Tuhan bagi kita, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun untuk membaca, merenungkan, dan lebih lagi melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah yang berbela rasa. Ketika kita percaya bahwa kehadiran Allah di dalam rupa manusia Yesus, itu merupakan misteri karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Dan karya tersebut sesungguhnya merupakan bentuk bela rasa Allah terhadap dunia ini, terhadap manusia dan juga kemanusiaan.
karya Allah tersebut tidak sekedar menyelamatkan jiwa, tetapi sesungguhnya juga tubuh. Artinya karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah karya dari sisi jasmani dan juga rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi karya Allah di dalam Kristus Yesus itu tidak hanya sekedar dimaknai bahwa Allah di dalam Yesus itu menyelamatkan jiwa, tetapi juga sesungguhnya memberikan keselamatan bagi tubuh atau jasmani manusia. Artinya sekali lagi kita diajak di dalam perjalanan kehidupan ini mempunyai bela rasa, mempunyai belas kasihan bagi orang-orang di sekeliling kita. Seringkali ketika kita berbicara tentang belas kasih, itu seringkali hanya sekedar bahasa basi saja. Contohnya, aku kasihan sama orang yang menderita tersebut. Karena sesungguhnya ketika kita berbicara tentang bela rasa atau compassion, itu tidak hanya sekedar kita berpikir atau simpati, kemudian kita merasakan atau empati, tetapi kita juga bertindak untuk penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang kita lihat atau penderitaan yang ada di sekeliling kita. Itulah compassion, itulah bela rasa. Dan ketika pagi hari ini kita membicarakan sebuah tema Allah yang berbela rasa, itu tidak hanya Allah yang sekedar berpikir, ikut merasakan, tetapi Allah yang juga bertindak untuk manusia dan juga untuk kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat perikop pada pagi hari ini, yang pertama yang bisa kita lihat, Allah yang berbela rasa adalah Allah yang mengajak kita untuk memenuhi hidup kita dengan belas kasih. Di ayat yang ke-34, Markus 6 ayat yang ke-34, di situ dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kita percaya bahwa kehadiran Yesus di atas dunia ini adalah wujud konkret, wujud nyata dari Allah yang menyapa, dari Allah yang merasakan, dari Allah yang bertindak atas penderitaan umat manusia. Jadi Allah yang tergerak oleh belas kasihan tersebut adalah Allah yang mengajak kita untuk memenuhi kehidupan kita dengan belas kasih. Keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus itu adalah wujud belas kasih. Bahwa keselamatan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang keselamatan jiwa-jiwa, tetapi juga bagaimana kita memiliki belas kasih juga, bagaimana Allah berbelas kasih kepada manusia. Allah bertindak di dalam Kristus Yesus. Kita bisa melihat bahwa tindakan-tindakan Yesus itu sungguh-sungguh mau menunjukkan bahwa Allah di dalam Yesus sungguh menghargai, menghormati manusia dan kemanusiaan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang bahwa Allah yang bertindak, Allah yang tergerak oleh belas kasihan, itu adalah Allah yang bertindak di dalam kerangka Allah yang punya inisiatif, Allah yang punya kebijakan tertinggi, Allah yang punya kebajikan tertinggi, Allah yang menyelenggarakan dunia ini. Jadi bukan karena menuruti kehendak atau nafsu kita. Karena seringkali di dalam hidup kita ini kita merasa bahwa Allah tidak memperhatikan kita. Kita membutuhkan belas kasihan Allah. Padahal cara pandang Allah itu jauh lebih luas daripada kita. Justru cara pandang Allah itu adalah memberikan belas kasihan bagi seluruh dunia ini. Dan ketika kita menyadari tersebut, mari kita juga diajak. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Allah yang senantiasa menghadirkan belas kasih-Nya. Dan kita saat ini diingatkan kembali bahwa belas kasih itu adalah sebagai wujud nyata
bahwa Allah juga hadir di dalam kehidupan kita melalui rasa belas kasih yang senantiasa kita hadirkan di sepanjang kehidupan kita. Dan belas kasih itu tidak hanya sekedar ikut merasakan, tetapi bagaimana kita diajak juga ikut bertindak untuk hadir di dalam setiap persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada di sekeliling kita. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan adalah saat ini dengan memperhatikan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam isolasi mandiri. Dan mungkin kita memang belum bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa, tetapi mari ketika kita setia untuk mengerjakan hal-hal yang kecil, itu artinya kita juga dipenuhi dengan belas kasihan Allah, belas kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Dan itu kita wujud nyatakan. Kemudian Allah yang berbela rasa itu adalah kita diajar untuk senantiasa memberikan pengajaran yang benar. Di ayat yang ke-34c di situ dikatakan, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika Yesus dan para murid-muridnya begitu lelah, karena di dalam perikop yang kita baca tadi, di situ banyak orang datang dan pergi yang harus dilayani mereka. Mereka membutuhkan waktu untuk istirahat. Tetapi kita bisa melihat bagaimana orang terus melihat, memantau apa yang dikerjakan Yesus. Sehingga kemanapun Yesus dan muridnya pergi, mereka terus diikuti. Karena mereka memiliki kerinduan. Mereka memiliki kerinduan untuk bisa memperoleh sesuatu yang sangat berharga dari pengajaran-pengajaran yang diberikan Yesus. Karena Yesus mengajar itu penuh dengan kuasa. Jadi apa yang disampaikannya itu mempunyai kuasa yang luar biasa yang sungguh bisa mengubahkan banyak orang. Dan ketika Yesus membutuhkan istirahat, mereka terus diikuti oleh banyak orang. Ia pun akhirnya perlu untuk memberikan dirinya kembali, untuk mau mengajar mereka, supaya juga mereka juga mempunyai kebenaran-kebenaran yang bisa mengubahkan kehidupan mereka. Dan bela rasa yang diberikan oleh Yesus tersebut menumbuhkan pengajaran, memberikan pengajaran bagi banyak orang pada waktu itu. Disinilah Yesus memberikan pengajaran-pengajaran mengenai kebenaran yang menguatkan mereka. Karena Yesus melihat mereka itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya mereka begitu liar, mereka rindu untuk disapa, mereka rindu untuk diberikan penguatan oleh gembala. Ketika kita berbicara Allah yang berbela rasa, dan kemudian Allah yang berbela rasa adalah memberikan pengajaran yang benar di dalam kehidupan kita, mari kita juga saat ini banyak sekali hal-hal yang kita terima. Ketika berbicara tentang pengajaran itu juga terkait dengan informasi. Dan seringkali Bapak Ibu, informasi-informasi yang kita sampaikan itu justru membuat orang resah, membuat orang gelisah. Karena banyak informasi-informasi yang tidak benar yang kita terima, terus kemudian kita sampaikan. Dan sesungguhnya ketika kita memberikan informasi yang menyesatkan, itu berakibat buruk bagi orang-orang yang menerima informasi tersebut. Kita diajar untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran Allah dalam Kristus itu menjadi bingkai kita, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu bagi banyak orang, bagi khalayak ramai, bagi orang-orang, itu perlu kita saring. Itu perlu sungguh-sungguh kita mengetahuinya. Apakah berita yang kita sampaikan ini bisa memberikan penguatan? Apakah berita yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat? Atau justru berita-berita yang sering kali kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan, itu justru meresahkan, justru membuat kacau situasi. Saat ini kita masuk di era bagaimana banyak sekali informasi-informasi yang sering kali membuat kita bingung. Tetapi mari kita meyakini bahwa kita sudah dipenuhi bela rasa dari Allah.
sesungguhnya informasi atau pengajaran yang kita sampaikan, biar itu menjadi penguatan, menjadikan berkat, menjadikan kebahagiaan bagi orang-orang yang menerima informasi. Apalagi ketika kita membagi informasi tentang kebenaran yang sejati. Dan saya rasa kebenaran sejati itu bisa kita sampaikan melalui setiap informasi-informasi yang kita sampaikan bagi orang lain itu membawa manfaat dan berkat. Karena saya percaya bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, kebenaran jati di dalam Kristus itu juga menjadikan kita untuk semakin bijak di dalam menyampaikan informasi-informasi bagi orang-orang di sekeliling kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Allah yang berbela rasa itu adalah ketika kita diajak menghadirkan sukacita atau kegembiraan. Di ayat yang ke-37 di situ dikatakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kuasa Allah yang dimiliki oleh Yesus, kuasa Allah yang ada di dalam pelayanan Yesus tidak dipakai untuk bertindak semena-mena, tetapi kuasa yang dimilikinya itu dipakai untuk membebaskan penderitaan orang-orang pada saat itu. Kuasa yang dimiliki Yesus itu membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi orang-orang yang rindu untuk mengikuti pengajaran-pengajarannya, rindu untuk disembuhkan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara di Tuhan, Allah yang berbela rasa itu menghadirkan sukacita. Dan kita saat ini mau belajar bahwa sukacitanya Allah yang sudah kita terima karena bela rasa dari Allah tersebut seharusnya juga kita hadirkan untuk membebaskan penderitaan dari umat manusia. Memang PPKM saat ini dipakai oleh pemerintah supaya penyebaran virus COVID itu bisa dikendalikan. Tetapi di satu sisi banyak orang-orang kecil yang terimbas. Dan saat ini yang mereka butuhkan adalah makanan. Mungkin dari kita merasa bahwa sudah diperhatikan pemerintah kok gitu kan. Tetapi mari kita belajar bahwa sekecil apapun pemberian, sebungkus nasi yang kita berikan bagi orang-orang yang sungguh membutuhkan itu membawa sukacita, membawa kegembiraan yang luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Jadi mari kuasa Allah yang sudah kita terima ini tidak kita pakai semena-mena hanya untuk memuaskan nafsu kita. Tetapi saat ini kita diingatkan kembali bahwa Allah yang berbela rasa itu adalah Allah yang menghadirkan sukacita, menghadirkan kegembiraan. Dan kita diberi kuasa untuk bisa menghadirkan itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin hal yang kecil ketika kita memperhatikan saudara-saudara kita yang saat ini sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan saya rasa itu akan membawa sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika sukacita tersebut yang kita bagikan itu juga mengajarkan kita untuk tidak memonopoli. Sekali lagi, mari kebahagiaan yang kita miliki karena Allah yang berbela rasa kepada kita itu tidak kita monopoli. Mari kita membagi-bagikannya. Di ayat yang ke-41 dikatakan supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Allah di dalam Kristus Yesus yang melakukan mukjizat itu tidak hanya memberikan kepada para muridnya, tetapi para muridnya diajak lagi untuk membagi-bagikan kebahagiaan itu bagi orang lain. Membagi roti dan ikan tersebut kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi mari kebahagiaan dan sukacita yang kita miliki ini tidak kita monopoli, tetapi kita bisa bagikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekecil apapun, kita mau belajar untuk tidak memonopoli, tetapi mau membagi-bagikan kebahagiaan dan sukacita yang kita miliki. Mungkin hanya sekedar nasi satu bungkus, tetapi itu sungguh merupakan kebahagiaan bagi orang lain.
dan kita tidak memonopoli. Berapa banyak sih nasi yang sering kita buang? Berapa banyak sih lauk yang sering kita buang karena kita tidak menyukainya? Padahal di sekeliling kita juga banyak orang-orang yang membutuhkannya. Sudah saatnya kita juga memiliki bela rasa seperti Allah yang membagikannya kepada orang-orang seperti kita. Dan sudah saatnya kita juga berlaku seperti para murid, juga membagi-bagikan kebahagiaan tersebut kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika Allah yang berbela rasa itu senantiasa memberikan yang terbaik. Markus 6 ayat 33 dikatakan, ayat 43 di situ dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Kita percaya bahwa pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah pengorbanan yang termulia, pengorbanan yang terbaik yang menyelamatkan kita. Tetapi mari kita tidak berhenti sampai di situ saja. Pemberian Allah yang terbaik itu juga perlu kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita juga perlu memberi perhatian bagi situasi-situasi saat ini. Mungkin kita merasa bahwa kita sama sekali tidak punya apa-apa. Tetapi ingat, ketika mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini terjadi sehingga tersisa 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan, itu kita bisa melihat itu berawal dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil yang ada. Artinya kita diajar ketika kita memberi itu belajar untuk memberi yang terbaik. Bukan belajar untuk memberikan sisa-sisa. Memang sesuatu yang sangat susah ya. Karena ketika kita ditanya gitu ya, kita mau bicara tentang kualitas atau kuantitas gitu kan. Kalau bicara kualitas ini juga akan menyangkut kuantitas gitu kan. Tapi kalau bicara kuantitas ini belum tentu kualitas, karena orang yang punya uang 1 juta ketika memberikan 50.000 itu mungkin kecil, tetapi bagi orang yang hanya mempunyai uang 100.000, 50.000 ini hal yang sangat besar, separuhnya. Kita diajar kalau kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk Allah, itu juga kita diajar untuk memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga memberikan yang terbaik, segala yang kita punya juga untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga kita pakai, kita berikan juga untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk melayaninya. Dan lebih lagi secara real, secara nyata, kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Memang proses ini tidak gampang. Kita perlu untuk belajar. Kita terus belajar berproses, kita meminta tuntunan Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, dari hal yang kecil tersebut tetapi yang terbaik itu, Allah sendiri yang akan mengerjakannya. Allah sendiri yang akan melipat gandakan. Melipat gandakan apa? Segala sesuatunya bisa mungkin, termasuk melipat gandakan berkat-berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian Tuhan, mari kita belajar Allah yang berbela rasa itu tidak hanya sekedar Allah yang hadir di dalam rupa Kristus Yesus untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi Allah yang berbela rasa itu memberikan teladan kita melalui pelayanan yang dikerjakan Yesus. Bagaimana Yesus melayani penuh dengan belas kasih. Bagaimana Yesus melayani itu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar yang membuat masyarakat pada waktu itu semakin dikuatkan. Bagaimana pelayanan di dalam Yesus itu menghadirkan kebahagiaan dan sukacita bagi orang lain. Dan apa yang diberikan Yesus itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, mari kita belajar. Allah yang berbela rasa kepada kita, itu Allah yang telah memberikan teladan
di dalam memberikan yang terbaik, teladan di dalam menghadirkan sukacita dan kebahagiaan, teladan di dalam menghadirkan belas kasih, dan teladan di dalam menghadirkan pengajaran-pengajaran yang menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Saat ini adalah saat yang tepat di mana kita mau melihat pandemi ini sebenarnya mengasah hati, pikiran, dan tindakan kita supaya senantiasa hidup kita dipenuhi dengan bela rasa untuk dunia ini. Kiranya apa yang kita kerjakan, biarlah itu semua kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa dan juga menaikkan doa syafaat kita. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berbela rasa, Allah yang mengorbankan dirinya di dalam rupa Kristus Yesus, karena Engkau begitu berbelas kasih bagi kami semua, kepada umat manusia, kepada dunia ini, sehingga kami percaya di dalam Kristus Yesus Allah adalah Allah yang berbela rasa, yang dipenuhi dengan belas kasih bagi dunia ini. Allah di dalam rupa Yesus Kristus yang memberikan kebenaran sejati bagi kami. Allah di dalam rupa Yesus Kristus yang memberikan sukacita dan kegembiraan bagi kami. Allah di dalam rupa Yesus Kristus yang juga memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Dan biarlah semua itu Tuhan boleh kami kerjakan, bahwa kehidupan kami dipenuhi dengan bela rasa, dan bela rasa tersebut menghasilkan belas kasih. Bela rasa tersebut menghasilkan kebenaran yang bisa kami hadirkan. Bela rasa tersebut menghadirkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan bela rasa tersebut juga menghasilkan pemberian yang terbaik yang senantiasa boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami semuanya. Dan biarlah ini semua kami kerjakan sebagai rasa syukur kami, karena Engkau telah berbela rasa kepada kami semua Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini tak henti-hentinya kami berdoa untuk situasi pandemi ini. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, pandemi ini kiranya boleh segera berlalu. Biarlah melalui ketaatan kami menjalankan protokol kesehatan dan bagi masyarakat juga keinginan untuk segera divaksin, untuk mendapatkan vaksinasi, sehingga kekebalan di dalam kelompok juga semakin menguat, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Saat ini yang masih bergumul dengan isolasi mandiri seperti Mas Karno, seperti Ibu Siwi dan Bapak Petrus, begitu pula dengan Simbah Purwo, begitu pula dengan keluarga dari Mas Yogo. Terima kasih, Tuhan juga telah menyertai mereka, kesehatan mereka boleh semakin membaik sehingga mereka boleh sehat dan pulih kembali. Berkati pula kami semuanya Tuhan, dengan terus kami mampu menjaga diri kami untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, sehingga virus COVID-19 ini boleh segera berlalu dari atas muka bumi ini, dan Kau limpahi kami semua dengan kesehatan. Dan intinya kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya mereka juga boleh bertindak secara bijak, boleh di dalam menangani pandemi ini. Situasi carut marut yang kami rasakan membuat kami senantiasa merasa bahwa pemerintah seringkali menjadi pelin-pelan, tetapi biarlah hikmat dan kebijaksanaan Kau limpahkan bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh bertindak penuh dengan kebijakan, penuh dengan keadilan, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Kau memberkati setiap pelayanan yang kami kerjakan, dan kami percaya pelayanan yang kami kerjakan senantiasa Tuhan berkati. Penuhi kami dengan kreativitas, penuhi dan kami dengan semangat, sehingga pelayanan di tengah pandemi ini boleh kami kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa sepenuhnya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam setiap pergumulan keluarga kami. Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang sudah mulai bersekolah lagi, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Walaupun mereka masih harus sekolah dan kuliah dari rumah, tetapi kami percaya kesehatan, semangat, kecerdasan Tuhan senantiasa limpahkan bagi anak-anak kami semuanya. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Sepenuhnya kami serahkannya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan seluruh umat di sepanjang masa dan di segala tempat, kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita dan juga Tuhan begitu setia. Allah kita adalah yang berbela rasa kepada kita semua. Terbukti saat ini kita masih diizinkan untuk beribadah walau dari rumah kita masing-masing. Mari kita menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang akan kita kumpulkan, dan kita akan memberikannya sewaktu gereja sudah berlangsung secara ibadah di gereja sudah berlangsung secara onsite kembali. Kita memberikan persembahan sembari kita memuji hujan berkat yang tercurah. Bait pertama dan yang kedua, mari kita pujikan bersama-sama. Mari kita berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu melimpah, walaupun saat ini kami masih Engkau izinkan berada di dalam situasi pandemi, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati setiap karya, pekerjaan, ataupun pelayanan yang kami lakukan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengambil sebagian dari berkat-Mu. Jikalau saat ini ada beberapa saudara-saudara kami yang terimbas karena situasi pandemi ini, Tuhan memulihkan kembali kondisi, terlebih kondisi ekonomi, kondisi kesehatannya, sehingga bersama-sama dengan kami mereka terus boleh menopang dan mendukung pelayanan yang kami kerjakan. Dan biarlah setiap pekerjaan, pelayanan, karya yang Tuhan percayakan boleh menjadi berkat bagi kami semua.
Terlebih persembahan yang kami berikan saat ini, kiranya Tuhan sucikan sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami ini. Yang biarlah Tuhan, pelayanan kami ini boleh menjadi manfaat, menjadi berkat, menghadirkan kebenaran bagi orang-orang di sekeliling kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh kami gunakan untuk pekerjaan pelayanan di gereja GITC Jepara Panan Yogyakarta. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama kita meyakini bahwa Allah terus berbela rasa kepada kita. Allah terus hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Allah memberikan belas kasihan. Allah memberikan sukacita dan kebahagiaan pada kita semua. Allah juga senantiasa memberikan yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan kita semua. Mari kita terus wartakan bela rasa Allah bagi dunia ini, bagi manusia. Mari kita terus membawa berita bagi dunia ini. Kita memuji nama Tuhan. Kita harus membawa berita. Baik pertama, kedua, dan yang ketiga. Mari kita pujikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menjadi saksinya. Kita senantiasa mau memuji Tuhan. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang berbela rasa di dalam Kristus Yesus. Marilah kita bersama-sama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa hikmat dan syukur dalam surga maupun dalam dunia. Tuhan layak bagimu. Berilah kami kasih-Mu ya Bapa, dan anugerah-Mu ya Putra Allah, hingga kami umat-Mu satu dalam Roh Kudus. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap menjaga kesehatan, tetap memelihara semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.